kami mahasiswa Universitas 19 September, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Studi Pendidikan Geografi. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Slamet Haryadi, SPD. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan A. Menelusuri konsep negara, tujuan negara dan urgensi dasar negara. 1. Menelusuri konsep negara. Sejalan dengan pengertian negara tersebut, di Ponolo menyimpulkan 3 unsur menjadi syarat mutlak bagi adanya negara, yaitu yang 1. Unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritori. 2. Unsur manusia atau umat, rakyat atau bangsa. Yang ketiga, unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. 3 unsur tersebut lazim dinyatakan sebagai unsur konstitutif. Selain unsur konstitutif, ada juga unsur lain, yaitu unsur deklaratif. Dalam hal ini, pengakuan dari negara lain. Bicara tentang negara dari perspektif tata negara, paling tidak dapat dilihat dari negara lain. Ada dari 2 pendekatan, yaitu pertama, A. Negara dalam keadaan diam, ya, fokus pengkajiannya terutama kepada bentuk dan struktur organisasi negara. Kedua, negara dalam keadaan bergerak yang fokus pengkajiannya terutama kepada mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara baik di pusat maupun di daerah. Pendekatan ini juga meliputi bentuk pemerintahan seperti apa yang dianggap paling tepat untuk sebuah negara. 3. Menelusuri konsep urgensi pendidikan Pancasila. Sesungguhnya nilai-nilai Pancasila, pandangan hidup bangsa, sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat. Sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai. Sejak zaman dahulu, wilayah di Nusantara ini mempunyai berbagai nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Sebagai contoh, percaya kepada Tuhan dan toleran. 2. Gotong royong. 3. Musyawarah. 4. Solidaritas atau kesetiakawan sosial dan sebagainya. Senangnya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila tertuju pada pola hidup yang berdasarkan pada keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan apapun yang dapat dikira menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berbeda dalam satu keseragaman yang kokoh. Dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Hal tersebut karena Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. B. Gali sumber yuridis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. 1. Sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu 1. Undang-Undang 1945 Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai dasar filosofi dan ideologi negara. Yang kedua, ketetapan MPR. Beberapa ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat teknis ketetapan MPR nomor 2/1978 menggarisbawahi Pancasila sebagai
satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan negara. Ketiga, peraturan perundang-undangan. Pancasila dijadikan rujukan dalam berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menekankan pentingnya Pancasila dalam setiap peraturan yang dibuat. Keempat, Pancasila sebagai sumber hukum dan nilai-nilai dasar bangsa dituangkan dalam berbagai pemikiran hukum dan etik yang dikembangkan oleh para ahli hukum di Indonesia. Yang kelima, putusan Mahkamah Konstitusi. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi merujuk pada Pancasila sebagai landasan untuk menilai konstitusionalitas suatu undang-undang atau kebijakan. 2. Sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Dalam sidang yang diselenggarakan untuk mempersiapkan Indonesia merdeka, Radijiman meminta kepada anggotanya untuk menentukan dasar negara. Sebelumnya, Muhammad Yamin dan Soebomo mengungkapkan pandangan mengenai dasar negara. Dengan demikian, jelas kedudukannya Pancasila itu sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota DPRI dan PPKI sebagai representasi bangsa. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, yaitu sewaktu diterapkannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada 8 Agustus 1945. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritualitas dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari kebutuhan, hukum alam, dan sifat-sifat atau horizontal. Yang ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus menganggap kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Yang keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus. Yang kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan serta demokrasi permusyawaratan itu mencapai arti sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Sumber politik Pancasila sebagai dasar negara ada di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tentang bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Selain itu, bagi warga negara yang berpikiran dalam suprastruktur politik seperti lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan dalam pusat maupun negara atau daerah. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mencerminkan perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, politik, dan ekonomi. Berikut adalah beberapa argumen terkait dinamika Pancasila. Yang pertama, relevansi konteks sosial dan politik. Yang kedua, penerapan dalam kebijakan publik. Yang ketiga, pendidikan Pancasila. Keempat, tantangan ideologi. Yang kelima, partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir, kritik dan refleksi. Dengan pertimbangan aspek tersebut, Pancasila dapat harus berfungsi sebagai dasar negara yang kuat, menjaga keutuhan dan identitas bangsa Indonesia di tengah perubahan zaman. Kedua, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. Tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar negara beragam dan kompleks. Berikut adalah beberapa argumen terkait tantangan tersebut. Yang pertama, globalisasi dan modernisasi. Globalisasi membawa pengaruh budaya asing yang dapat mengikis nilai-nilai lokal termasuk Pancasila. Kedua, radikalisasi dan ekstremisme.
keempat, politik identitas. Punya politik identitas yang mengedepankan kepentingan kelompok tertentu dapat mencegah belah persatuan bangsa. Yang kelima, krisis moral dan etika. Menurunnya nilai moral dan etika dalam masyarakat, terutama di kalangan generasi muda, menjadi tantangan. Yang keenam, ketidakadilan sosial, ketimpangan ekonomi dan sosial masih menjadi masalah besar di Indonesia. Dan yang terakhir, kurangnya pemahaman dan implementasi. Banyak masyarakat yang kurang memahami Pancasila secara mendalam. Menghadapi tantangan-tantangan ini dibutuhkan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk menguatkan kembali komitmen terhadap Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. A. Esensi Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara. Yang keempat, mendukung norma yang mengharuskan undang-undang mendukung isi, mewajibkan pemerintah dan hal-hal lain. Yang kelima, merupakan sumber semangat aksi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggaraan negara. Bagian B, urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara, dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu institusional dan hukum resources. Pendekatan institusional yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai negara Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional yang bermuara pada terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Sementara hukum resources terletak pada dua aspek, yaitu orang-orang pemegang jabatan dalam pemerintah yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam pemenuhan tugas dan kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengejawantahkan kepentingan rakyat. 2. Hubungan Pancasila dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945, kemudian harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 disusun suatu naskah Undang-Undang Dasar yang di dalamnya memuat pembukaan, di mana di dalam pembukaan UUD 1945 Pol Alinea ketiga terdapat pernyataan kemerdekaan yang dinyatakan oleh Indonesia, maka dapat lagi ditentukan letak dan sifat hubungan antara proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus. A. Disebutkan kembali pernyataan kemerdekaan dalam bagian ketiga pembukaan menunjukkan Pol bahwa antara proklamasi dengan pembukaan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. B. Ditetapkannya pembukaan pada 18 Agustus 1945 bersama-sama ditetapkannya UUD. Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi bagian kedua proklamasi. C. Pembukaan hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat mendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk negara yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur dengan berdasarkan asas kerohanian Pancasila. D. Demikian sifat hubungan antara pembukaan proklamasi, yaitu memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi pada 17 Agustus 1945, memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945, dan memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945. 3. Hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD 1945. Pertama, pembukaan UUD 1945 Indonesia mutlak sebagai stat fundamental. Kedua,
Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan UUD 1945 sebagai Start Fundamental Norm. Sejarah ilmiah akademis pembukaan UUD 1945 sebagai Start Fundamental Norm mempunyai hakikat kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan perkaitan lain, jalan hukum tidak dapat diubah. Penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nomor 1, Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Start Fundamental Norm. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang 1945 dikristalisasikan dalam wujud pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terjelma dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. Berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa konsep implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan pada berbagai bidang kehidupan bernegara. Ada 4 aspek, yaitu 1, faktor ekonomi, faktor politik, faktor sosial budaya, dan faktor HAMKA. Mahasiswa dari